Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita walaupun masih ibadah online, kita ibadahnya tetap semangat, tetap sungguh-sungguh dan serius. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Berkati agar ibadah ini berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi kurang semangat. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu
untuk Tuhan Yesus. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Mari kita mempersiapkan hati dan menyanyikan lagu Into My Heart. Hai adik-adik, Joyful Kids, senang berjumpa kembali bersama Kak Donald. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan kembali belajar cerita firman Tuhan, melanjutkan tema yang masih sama ya adik-adik ya.
yaitu temanya apa adik-adik? Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali tentang cerita firman Tuhan, temanya yang sama ya adik-adik ya. Tapi kali ini kita akan belajar tokoh yang sama juga, yaitu apa adik-adik? Tentang Obed-Edom. Tapi kali ini Obed-Edom orang yang berbeda adik-adik. Nah, mau tahu Obed-Edom yang mana lagi? Sebelum kita lanjutkan, Kak Donald ajak kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kembali lagi kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kami juga bisa mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami cerita firman-Mu. Kami juga bisa ya Tuhan melaksanakan, menjalani apa yang menjadi pesan Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Kami siap belajar firman Tuhan dengan baik. Kami ingin menjadi pendengar yang baik dan juga mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, Nah, anak Joyful Kid, sukacita. Anak Joyful Kid, sukacita. Sukacitanya apa adik-adik? Karena kita bersukacita di dalam rumah Tuhan. Ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik ya, Ingat adik-adik ya, bicara rumah Tuhan tidak hanya di gedung gereja. Kita pergi ke gereja adik-adik. Tapi rumah Tuhan adalah bicara apa? Hidup adik-adik. Tubuh adik-adik ini bait Allah, bait suci, rumahnya Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita adik-adik ya. Ini yang membuat kita bersukacita. Nah, adik-adik, tandanya supaya kita bersukacita di dalam rumah Tuhan adalah tentu kita tidak hanya cuman duduk diam saja. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan adik-adik. Minggu lalu Kak Donald menceritakan tentang Obed-Edom yang berasal dari Gad atau berasal dari Filistin adik-adik. Ya, di mana bait Allah pada saat itu Raja Daud menaruhnya di rumah Obed-Edom, orang Gad, orang Filistin. Ya adik-adik ya, ini menarik adik-adik karena orang Gad, orang Filistin bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ya, tetapi mereka bisa dipercaya, dititipkan tabut perjanjian yang sebenarnya itu nggak sembarangan orang adik-adik. Yang luar biasanya justru di rumah Obed-Edom ini diberkati Tuhan. Wow adik-adik, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan umat pilihan, bukan suku Lewi, tetapi diberkati Tuhan. Nah, aneh nggak adik-adik? Kalau kita yang orang Kristen, orang percaya, orang pilihan yang sudah ditebus dan diselamatkan, tapi kita nggak diberkati Tuhan, ada yang salah berarti adik-adik. Salahnya di mana? Perlakuan kita kepada Tuhan, perlakuan kita, cara hidup kita yang tidak seperti Tuhan kehendaki adik-adik. Masih ingat ya adik-adik ya cerita minggu lalu ya? Jangan sampai kita seperti itu. Oke adik-adik ya? Oke, sekarang kita akan belajar kembali adik-adik Obed-Edom yang kedua. Obed-Edom yang kedua ini asalnya bukan lagi dari Gad. Namanya sama, orangnya berbeda. Zamannya juga berbeda adik-adik. Kalau Obed-Edom yang dari Gad itu pada saat di zaman Raja Daud. Ya, itu di zaman Raja Daud. Tetapi Obed-Edom yang kedua ini di zaman Raja Yehuda yang namanya Amazia. Ya, ada Raja Yehuda namanya Amazia. Setelah Raja Daud kemudian diteruskan oleh Raja Salomo. Lalu dari Raja Salomo, kerajaan Israel pecah jadi dua. Ada Israel, ada Yehuda. Nah, adik-adik masing-masing punya raja. Nah, dari berbagai raja itu muncullah nama Raja Amazia. Nah, Obed-Edom yang kedua ini muncul di saat zaman Raja Amazia. Jadi ini beda generasi, udah jauh dari zaman Daud adik-adik. Tentu ini orang yang berbeda ya. Nah,
Obed-Edom yang kedua ini berasal dari mana? Dia ini keturunan Yedutun, ya, Yedutun. Yedutun dan berasal dari Samaria, adik-adik. Asalnya dari Samaria. Oke? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Obed-Edom yang dari Samaria ini, dari keturunan Yedutun ini, ya, dia itu bekerjanya di mana? Tetap bekerjanya ada di rumah Allah, di bait Allah. Dia bertugas melayani di situ, adik-adik. Tugasnya sebagai apa pada zaman itu? Dia bertugas penjaga pintu gerbang. Nah, penjaga pintu gerbang, adik-adik. Jadi ada kota, ya, ada kota Yerusalem, ya. Kemudian ada pintu-pintu gerbang yang mengelilingi tembok Yerusalem itu, adik-adik. Nah, Obed-Edom ini menjadi penjaga salah satu dari pintu gerbang. Dikenalnya dengan pintu gerbang Efraim. Dia menjaga dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. Wah, itu maksudnya apa tuh, adik-adik? Ya, itu namanya aja, istilah nama pintu gerbang. Ada banyak nama-nama pintu gerbang saat itu, adik-adik. Giliran Obed-Edom menjaga pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. Itu jaraknya kira-kira 400 hasta. 400 hasta itu sekarang artinya berapa jaraknya? Kira-kira sekitar 140 meter, adik-adik. Sekitar itu, 150 meter lah, kurang lebih. Ya, itu jarak yang cukup panjang, adik-adik. Cukup besar itu, cukup luas, adik-adik. Pintu gerbangnya besar itu, adik-adik, ya. Lokasi wilayahnya, jadi dia jaga tuh. Bolak-balik menjaga pintu gerbang itu, adik-adik. Nah, itu tugasnya Obed-Edom yang berasal dari Samaria, keturunan Yedutun, adik-adik. Dia bekerja di situ, dia melayani di situ, adik-adik, dan dia bersukacita bisa menjaga pintu gerbang bait Allah, ya, pintu gerbang kota Yerusalem. Dia senang sekali bisa melayani di situ, adik-adik. Dia jaga di situ. Tapi adik-adik, ada cerita yang sedih sebetulnya. Ya, pada saat Obed-Edom ini menjaga, rajanya, ya, ada raja yang bernama Raja Amasya itu, ya, dia ini suatu kali menang perang, adik-adik. Dia menang melawan bangsa Edom, ya, melawan bangsa Edom. Masih ingat ya, adik-adik, ya? Bangsa Edom, adik-adik. Dia menang meraih musuhnya, orang Yehuda. Setelah dia menang, Raja Amasya ini sebetulnya raja yang baik. Dia takut akan Tuhan, dia hidup benar. Tetapi ketika dia berhasil, ketika dia menang perang, dia jadi sombong, adik-adik. Wah, tuh, adik-adik. Wah, adik-adik, jangan sampai seperti itu, ya. Kita udah sukses, udah berhasil, udah diberkati Tuhan, jadi sombong sama kayak Raja Amasya nih, ya, adik-adik, ya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Raja Amasya ini nantangin Raja Israel. Pada saat itu dipimpin oleh namanya Raja Yoas. Raja Yoas, adik-adik, dia anggap remeh. Dia mau nantangin untuk adu tenaga, untuk berkelahi, ajak perang, adik-adik. Padahal ini sebenarnya hubungannya baik-baik saja antara Raja Yehuda dengan Raja Israel. Ya, itu mereka hubungannya baik-baik saja. Ya, mereka saudara juga. Tetapi ini Raja Amasya sombong, nantangin, adik-adik. Ya, Raja Yoas juga sebetulnya nggak mau diajak perang, diajak berantem. Dia nggak mau, udahlah, nggak usah deh. Kamu itu masih kecil, masih belum apa-apa. Nggak usah lawan saya deh, nanti kamu kalah malah bikin malu. Tapi Raja Amasyanya malah nggak terima. Nggak, saya mau ajak kamu adu perang kita. Wah, ditantangin, adik-adik. Ya, singkat cerita, Raja Amasya menang atau kalah, adik-adik, kira-kira? Ayo, coba jawab. Menang atau kalah? Hah? Menang atau kalah? Benar, adik-adik. Raja Amasya kalah. Ada yang tahu kenapa Raja Amasya kalah? Hah? Ada yang tahu, adik-adik? Sebabnya apa? Karena Raja Amasya sombong, adik-adik. Dia sombong. Orang sombong itu pasti suatu hari dijatuhkan, pasti suatu hari direndahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak senang dengan orang sombong, adik-adik. Yang bikin masalah lagi Raja Amasya ini, adik-adik, adalah dia ini kan habis menang perang lawan bangsa musuhnya, ya, bangsa di luar Israel, di luar Yehuda, bangsa Edom. Di mana di situ ada berhala-berhalanya. Dibawalah itu berhalanya
ke Yehuda, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Amazia? Berhala yang disembah oleh musuh itu disembah juga sama Raja Amazia. Dia juga menyembah Allah bangsa asing. Dia menyembah berhala Allah asing. Wah, ini kan dosa juga adik-adik. Aduh, Raja Amazia ini gimana ya adik-adik ya? Padahal kan dia raja yang benar. Raja yang tadinya itu baik. Tapi kok kelakuannya jadi berubah adik-adik. Dia jadi sombong. Lalu dia juga menjadi orang yang menyakiti Tuhan dengan berbuat dosa, menyembah berhala. Itulah yang membuat Tuhan akhirnya menghukum Raja Amazia ini adik-adik. Nah, akhirnya ketika dia kalah perang sama Raja Yoas dengan pasukannya datang menyerbu ya kerajaannya Raja Amazia ini, masuk ke gerbang, lalu mengambil perbendaharaan di dalam kota mereka, emas, perak diambil semua. Di mana di situ ada Obed-Edom yang jaga adik-adik. Aduh, sayang sekali adik-adik. Ya, Obed-Edom tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan seorang yang bisa mengalahkan Raja Yoas dan pasukannya, sebab mereka sudah takluk dan kalah adik-adik ya. Nah, ini pelajarannya adik-adik dari Raja Amazia. Sekarang kita belajar dari Obed-Edom, penjaga gerbang ini adik-adik. Nah, tahukah adik-adik bahwa adik-adik juga adalah Tuhan inginkan seperti Obed-Edom, kita menjaga pintu gerbang, di mana jangan sampai ada masalah adik-adik. Jangan sampai ada orang yang sembarangan bisa menerobos masuk pintu gerbang, lalu mengambil barang-barang yang ada, yang begitu berharga, emas perak, dibawa keluar adik-adik. Aduh, sedih sekali Obed-Edom adik-adik. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga susah adik-adik. Aduh, sayang sekali adik-adik ya. Harta yang sangat begitu mahal, emas perak dibawa begitu saja. Ya, gara-gara apa? Gara-gara Raja Amazianya sombong. Raja Amazianya sebagai pemimpin, tapi dia pemimpin yang berbuat dosa. Akibatnya anak buahnya, rakyatnya, dia prajurit-prajuritnya tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik karena mereka sudah kalah adik-adik. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Obed-Edom ini ya, dia sebetulnya orang yang baik, dia setia menjaga pintu gerbang adik-adik sebelum kejadian itu ya. Tapi karena sudah kalah, ya nggak mau adik-adik. Karena sudah kalah, dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngelawan adik-adik ya. Nah, tetapi kita belajar apa nih dari Obed-Edom, penjaga pintu gerbang ini adik-adik? Bahwa dia orang yang setia, dia orang yang tidak mau meninggalkan tugas tanggung jawabnya. Dia orang yang bertanggung jawab menjaganya adik-adik. Sekalipun memang akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa, bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak mau lawan, bukan karena dia nggak bisa untuk menyelamatkan diri atau melindungi, tapi karena memang sudah kalah adik-adik. Ini lain cerita adik-adik ya. Namun yang hebatnya dari Obed-Edom ini, dia tetap bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu hebat adik-adik. Adik-adik kalau disuruh sama papi mami, guru-guru di sekolah nyuruh, kasih tugas, tanggung jawab ya adik-adik ya. Kakak Donald memberikan tugas kepada adik-adik, disuruh tanggung jawab adik-adik, diselesaikan. Kalau disuruh baca ayat hafalan, baca ayat hafalan. Suruh adik berdoa buat saat teduh, lakukan adik-adik. Adik-adik ada challenge joyful, lakukan adik-adik. Jangan didiemin atau dipilih-pilih. Kalau yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja, aku mau. Tapi kalau yang agak susah-susah, yang ribet-ribet, yang berat-berat, aku nggak mau. Wah, jangan begitu adik-adik ya. Obed-Edom walaupun akhirnya dia harus menghadapi lawan yang mengambil barang-barangnya, tapi dia nggak lari, dia nggak kabur. Dia tetap ada di pintu gerbang adik-adik. Dia tetap jaga pintu gerbang. Walaupun mungkin akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia kalah, tapi bukan berarti dia kabur, dia lari, dia tinggalkan tanggung jawab. Itu yang kita pelajari dari Obed-Edom adik-adik. Oke? Sampai sini jelas adik-adik ya? Jadi mulai hari ini, adik-adik bertanggung jawablah. Mami papi suruh apa?
Jangan tarsok nanti, tapi nggak dikerjain adik-adik ya. Kalaupun adik-adik mengerjakannya, adik-adik jangan pilih-pilih. Yang gampang-gampang adik-adik mau, yang susah-susah adik-adik nggak mau. Atau adik-adik mengerjakan tugasnya setengah hati, asal jadi, asal ada, asal bisa, sehingga hasilnya tidak bagus adik-adik. Jangan seperti itu adik-adik ya. Lalu yang terakhir kita belajar apa dari Obed-Edom ini adik-adik? Dia penjaga pintu gerbang. Kak Donald ingat di dalam Mazmur 118 ayat 20 adik-adik. Mazmur 118 ayat 20 ya. Ini menjadi ayat hafalan adik-adik ya. Mazmur 118 ayat 20. Ya, Raja Daud bilang apa adik-adik di Mazmur 118? Jadi adik-adik, di sini kita belajar apa dari Mazmur 118 ini? Pintu gerbang yang Tuhan inginkan adalah bagaimana adik-adik bisa menjaga hidup adik-adik benar. Tubuh adik-adik ini, anggota tubuh adik-adik mulai dari mata, mulut, telinga, ya, tangan, kaki yang ada di depan ini, yang kelihatan dengan mata ini, itu digambarkan sebagai pintu gerbang kita, dan kita harus membuatnya dengan benar. Kita harus menjaganya dengan benar adik-adik. Nah, ini juga sama seperti Roma pasal 6 ayat 13 adik-adik. Di dalam Roma 6 ayat 13, ya, Rasul Paulus berkata, tubuh kita ini setelah diterima oleh Yesus Kristus, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tubuh kita jadi tubuh yang benar. Kita jadi senjata kebenaran. Tubuh kita ini jadi senjata kebenaran. Dulu sebelum kenal Yesus, dulu sebelum kita diselamatkan oleh Yesus, mulut kita ini kadang-kadang mulutnya kotor, mulutnya ngomong jorok, mulutnya suka marah-marah. Kita suka dengerin gosip-gosip, kita sering dengerin yang nggak bagus-bagus adik-adik. Mata kita juga seringkali ya melihat hal-hal yang sebenarnya kita nggak boleh lihat. Kita seringkali mata ini kita berbuat salah. Ya, lalu tangan kita, kaki kita seringkali juga, waduh, kita jadi tidak bisa mengontrol diri kita. Kita bisa berbuat curang, kita tidak berbuat baik adik-adik. Jadi itu yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tapi kita mau, Tuhan mau agar tubuh kita ini kita jaga agar bisa benar. Gunakan tangan dengan benar adik-adik. Gunakan mulut dengan benar. Gunakan mata dengan benar. Telinga dengan benar. Masih ingat nggak adik-adik lagu sekolah minggu? Lagu yang mengajarkan kita hati-hati gunakan matamu. Masih ingat nggak? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Masih ingat nggak adik-adik? Ya, nah kita jaga itu adik-adik. Itu sama seperti kita menjaga pintu gerbang. Ya, bait Allah ada temboknya, ada pintu gerbangnya, kita jaga. Tubuh kita, bait Allah, kita punya anggota-anggota tubuh ini pintu gerbang kita jaga supaya hidup benar adik-adik. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adik ya. Itu pelajarannya adik-adik untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami, bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Dan Kak Donald berdoa, adik-adik anak Joyful, kalian anak-anak yang hidup di dalam jalan yang benar, adik-adik melangkah dengan langkah yang benar, adik-adik hidup di dalam jalan seperti yang Tuhan mau, dan jangan adik-adik lari dari tanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab dalam kondisi apapun, dan jangan ikuti teladan Raja Amazia yang sombong ya, lalu dia menyembah berhala. Jangan lakukan itu adik-adik ya, maka kita akan joyful di dalam Tuhan. Oke? Mari kita tundukkan kepala adik-adik, kita berdoa menutup cerita firman Tuhan hari ini. Yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami belajar kembali tentang Obed-Edom, tetapi dari orang yang berbeda, keturunan yang berbeda. Kami mau Tuhan seperti Obed-Edom bertanggung jawab dengan baik, melakukan tugas kami dalam menjaga pintu gerbang. Dia tidak lalai, dia tanggung jawab, dia tidak lari. Sekalipun ada masalah,
sekalipun ada kendala, tapi Obed-Edom tidak kabur, tidak lari. Dia tetap Tuhan mengerjakan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan supaya lewat Obed-Edom ini kami tidak mau Tuhan menjadi penjaga yang lalai, penjaga yang asal-asalan, penjaga yang tidak bekerja dengan benar. Kami mau Tuhan menjaga tubuh kami ini sebagai pintu gerbang hidup kami. Kami ingin jaga supaya hidup kami, cara hidup yang benar. Kami jaga mata kami, mulut kami, telinga kami, pikiran kami, tangan kaki kami, supaya kami tidak menyakiti Tuhan, tidak menyakiti sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan adik-adik, marilah angkat kedua tanganmu, arahkanlah hatimu untuk terima berkat Tuhan Yesus. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Allah Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik bisa punya tanggung jawab seperti Obed-Edom. Adik-adik juga bisa tetap hidup benar, menjaga tubuh adik-adik dengan benar seperti Obed-Edom. Dan adik-adik menjadi orang yang tetap rendah hati, tidak sombong, dan tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.